Bab 841. Tetua keenam menyesap tehnya, menikmatinya dengan puas sebelum meletakkan cangkirnya. Baiklah kalau begitu. Besar. Zhongnan mengangguk penuh semangat bagaikan anak ayam yang sedang mematuk, menunggu dengan penuh harap. Candaan dan sindiran sebelumnya antara keduanya bukanlah pertanda buruknya hubungan, sebaliknya, mereka memiliki persahabatan pribadi yang erat. Karena itu, Zhongnan mengenal tetua keenam dengan baik. Meskipun laki-laki itu kadang-kadang keras kepala seperti keledai, dia tidak pernah berbicara tanpa alasan. Karena dia datang dan mengemukakan perkara tulang emas tertinggi, itu berarti dia benar-benar mempunyai informasi mengenai hal itu. Di bawah tatapan penuh harap Zhongnan, tetua keenam berkata dengan tenang, "Bai Mei dari sekte kita, kamu kenal dia, kan?" Bai Mei. Zhongnan berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku pernah mendengarnya. Konon katanya, karena murid perempuan ini, Sekte Feng Yun bahkan mengirim kapal roh langsung ke gerbang Sekte Yunjimu. Sejujurnya, aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan si tua tolol Guan Ling itu. Dia hanya murid dalam, tidak ada yang istimewa. Apakah pantas menyinggung Sekte Feng Yun karena dia?" Hahaha. Tetua keenam tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Zhongnan, lalu berkata dengan santai, "Jika itu adalah gerbang selatanmu, kau juga akan membuat keputusan yang sama." Cih. Zhongnan mencibir sambil mengerutkan bibirnya. "Otakku tidak sekacau itu. Hanya orang gila seperti lelaki tua Guan Ling yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bagaimana jika Bai Mei adalah tulang emas tertinggi?" Tetua keenam merenung. Bahkan saat itu, tidak ada gunanya menyinggung Sekte Feng Yun karena, tunggu, apa? Di tengah kalimatnya, Zhongnan membeku, matanya terbelalak saat dia berdiri tegak. "Apa katamu? Bai Mei adalah tulang emas tertinggi. Bagaimana itu mungkin? Dia hanya murid dalam, bagaimana dia bisa menjadi tulang emas tertinggi? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jika Bai Mei adalah tulang emas tertinggi, Sekte Feng Yun tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, dan kabar itu pasti sudah menyebar ke seluruh domain surgawi sejak lama." Zhongnan menggelengkan kepalanya, menolak mempercayainya. Bagaimanapun, tulang emas tertinggi adalah konstitusi bawaan, tanda-tandanya akan muncul saat lahir. Bagaimana mungkin hal itu tidak diperhatikan selama ini? Lagi pula, jika Bai Mei benar-benar tulang emas tertinggi, mengapa Sekte Feng Yun pernah melepaskannya? Heh, itu menunjukkan betapa sedikitnya pengetahuanmu, tetua keenam terkekeh. Kamu hanya menganggap tulang emas tertinggi sebagai tubuh bawaan, tetapi pernahkah kamu mempertimbangkan kemungkinan untuk mendapatkannya? Diperoleh. Jenis kultivasi apa yang mungkin bisa menghasilkan tulang emas tertinggi? Itu tidak mungkin. Kamu bicara omong kosong. Zhongnan melambaikan tangan sebagai tanda mengabaikan. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Ekspresi tetua keenam berubah serius. Biar ku perjelas, Bai Mei memang memperoleh tulang emas tertinggi. Kultivasinya meningkat 1000 mil sehari, dan tidak akan lama lagi sebelum dia mencapai alam cermin Dao. Jadi, tidak hanya menyinggung Sekte Feng Yun saja, bahkan Sekte Dao pun akan menganggapnya sepadan dengan masalah yang harus dihadapi. Ini tidak mungkin nyata. Melihat wajah serius tetua keenam, ketidakpercayaan Zhongnan pun goyah, otot-otot wajahnya berkedut. Karena mengenal pria itu, dia tahu bahwa ini bukan lelucon. Benarkah? Lalu bagaimana dia memperoleh tulang emas tertinggi itu? Zhongnan tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Yah, sejujurnya, kupikir lebih baik kau tidak tahu," kata tetua keenam sambil mengusap hidungnya. "Karena aku khawatir kebenarannya mungkin terlalu berat untukmu." "Apa yang mungkin terlalu berlebihan bagi saya?" Zhongnan memutar matanya. "Katakan saja padaku, bagaimana dia mendapatkan tulang emas tertinggi itu? Kau yakin?" Tetua keenam mendesak. "Katakan saja, cepat." Zhongnan praktis bergetar karena tidak sabar. Bab 842. "Baiklah, kalau begitu saya akan mengatakannya." Tetua keenam memutar matanya dan melanjutkan, "Terakhir kali, Little Yuer mengirimkan undangan kepada semua gadis cantik, tetapi berakhir dengan perselisihan. Hanya satu orang yang menerima tawarannya. Orang itu adalah Bai Mei." "Apa?" Zhongnan merasa seolah-olah ada petir yang menyambar pikirannya. "Maksudmu?" "Tepat sekali. Sebelumnya,
Ketika Little Yuer memberitahu murid-muridmu dan para kultivator wanita lainnya tentang memberi mereka kesempatan besar, itu bukan sekadar omong kosong, itu adalah hal yang nyata. Tetua keenam melengkungkan bibirnya dengan puas dan berkata dengan nada datar, namun sayang, orang-orang tolol itu, termasuk murid kesayanganmu, tidak hanya gagal memanfaatkan kesempatan, tetapi bahkan menuduh Little Yuer mempermalukan mereka. Pada akhirnya, hanya Bai Mei yang memanfaatkan kesempatan itu. Setelah kembali, dia memperoleh tulang emas tertinggi. Katakan padaku, jika murid kesayanganmu juga memanfaatkan kesempatan itu, bukankah dia akan? Saat kata-kata tetua keenam berakhir, Zhong Nan merasa seperti tersambar petir. Apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Wajah Zhong Nan dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Tetua keenam berkata dengan sangat serius. Awalnya, gerbang selatan kalian juga memiliki kesempatan ini, tetapi kalian tidak menghargainya. Sebaliknya, kalian malah menyalahkan kami. Cek, sungguh menyedihkan. Berhenti, berhenti saja. Zhong Nan memegangi kepalanya, melambaikan tangannya untuk memotong perkataan tetua keenam. Jika dia mendengarkan lebih lama lagi, dia merasa seperti akan terkena serangan jantung. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud tetua keenam? Jika muridnya memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin juga memiliki tulang emas tertinggi. Sebuah kesempatan dari surga telah luput dari genggaman mereka. Mengingat pemahamannya tentang tetua keenam, tidak peduli betapa tidak percayanya hal ini, dia tahu itu kemungkinan besar benar. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya dia berhasil menyuarakan keraguannya yang masih tersisa, tapi bagaimana mungkin tulang emas tertinggi itu bisa diperoleh dengan begitu mudahnya? Hah, kamu benar-benar tidak tahu? Ya. Tetua keenam terkekeh. Yuer kecil memiliki ahli yang tak tertandingi yang mendukungnya. Ingat beberapa hari yang lalu, Sekte Awan Angin mengirim beberapa kapal roh untuk menyerang Sekte Yunji kita. Namun, ahli di balik Little Yuer dengan santai mengirim 2 bawahan, dan mereka dengan mudah menghancurkan kapal-kapal itu. Benarkah ada pembangkit tenaga listrik seperti itu? Zhong Nan tercengang. Mengapa aku harus berbohong? Tetua keenam menjentikkan tangannya, memunculkan sebuah gambar di hadapan Zhong Nan. Adegan itu memperlihatkan seekor kelabang raksasa terbang ke angkasa, dengan mudah menghancurkan kapal-kapal roh Sekte Awan Angin dan membuat pasukan mereka melarikan diri dengan kacau. Zhong Nan menyaksikan dengan kagum. Meskipun dia tidak hadir di sana secara langsung, hanya dengan melihat kelabang dalam proyeksi itu saja sudah membuatnya merasakan kekuatannya yang luar biasa. Dan itu hanyalah salah satu pakar yang dikirim begitu saja oleh kekuatan besar itu. Tetua keenam mengangkat dagunya dengan bangga. Oh, dan omong-omong, Yuer kecil kita berhubungan baik dengan ahli itu. Sedangkan aku, baru beberapa hari yang lalu, aku mendapat kehormatan untuk berbagi minuman di bawah sinar rembulan dengan si kelabang agung itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Zhong Nan menarik tangan tetua keenam. Patua Su, apakah kamu menginginkan wanita? Jika kau melakukannya, semua gadis menawan di sekte kami bisa kau pilih. Zhong Nan menjilat dengan penuh semangat. Tetua keenam memutar matanya dan berkata dengan tegas, apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Zhong Nan memaksakan senyum yang memikat. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang pria dengan integritas yang tak tergoyahkan. Tetua keenam membelai jenggotnya dengan santai. Tetapi meskipun aku tegak, aku tidak kaku. Karena pemimpin sekte Zhong sangat ramah, bagaimana mungkin aku menolak kebaikanmu? Jadi, mari kita mulai dengan 20 atau 30. D20 atau 30. Sungguh integritas yang sempurna. Wajah Zhong Nan berkedut. Dalam hatinya, dia telah mengutuk leluhur tetua ke-6 18 generasi yang lalu, tetapi ekspresinya tetap tersenyum. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Jadi tentang itu, masalah lain. Gampang. Tetua ke-6 menyeringai puas. Aku datang hari ini justru untuk memberimu kesempatan ini. Sekte Yunji kami selalu berhubungan baik dengan gerbang selatanmu. Jadi, silakan pilih beberapa murid perempuan berbakat dari sektemu. Nanti, Little Yuer bisa bernegosiasi dan melihat apakah ada peluang. Oh, dan pastikan mereka lentur. Dan bagi mereka yang menolak sebelumnya, seperti muridmu yang berharga itu, jangan repot-repot membawa mereka lagi.
Bab 843. Tidak bisakah kau membuat pengecualian kali ini saja? Zhongnan bertanya sambil meringis, ekspresinya masam. Apa yang kau pikirkan, meminta pengecualian? Tetua keenam menjawab dengan tegas. Kesempatan besar seperti ini, menolaknya sekali dan mengharapkan kesempatan lain. Bermimpilah. Baiklah kalau begitu. Zhongnan mengangguk canggung. Lagi pula, kesempatan seharusnya dimanfaatkan. Setidaknya, meskipun murid kesayangannya itu telah kehilangan kesempatan, gerbang selatannya masih mempunyai kesempatan. Akan tetapi, tak seorang pun dari mereka menyadari sosok Anggun yang berdiri di luar pintu, mendengarkan setiap kata. Itu adalah murid perempuan Zhongnan, Guo Ruozi. Ketika dia mendengar bahwa dia telah kehilangan kesempatannya, pikirannya menjadi kacau seperti tersambar petir. Langkahnya goyah, dan wajahnya pucat pasi. Dia teringat Su Yuer yang menyebutkan masalah ini di bar hari itu, memutar ulang pembicaraan itu berulang-ulang di kepalanya. Tulang emas tertinggi. Dia sebenarnya telah kehilangan kesempatan monumental seperti itu. Penyesalan itu menggelitik hatinya, dan dia sudah bisa membayangkan akibatnya, jika murid perempuan lain mengambil kesempatan ini, bakatnya sendiri akan kalah dibandingkan dengannya. Dia tidak akan lagi menjadi kakak perempuan senior teratas sekte, tidak lagi menjadi pusat kekaguman. Sumber daya yang pernah dilimpahkan sekte kepadanya akan dipindahkan ke tempat lain, menempatkannya di tingkat kedua. Dia tidak sanggup memikirkan hal itu. Tapi, siapa yang tahu kalau itu adalah kesempatan yang luar biasa? Baiklah, pilih beberapa murid perempuan dengan struktur tulang yang baik, patuh dan lentur, dan kirim mereka ke sekte Yunji. Tetua keenam memberi instruksi, melirik sebentar ke arah pintu tetapi tidak menghiraukannya. Tentu saja, tidak ada jaminan keberhasilan. Semuanya tergantung pada takdir. Ini hanyalah kesempatan untuk gerbang selatanmu. Terima kasih sudah mengingat kami, jawab Zhongnan sambil menyeringai lebar. Meskipun ia merasa sedikit menyesal atas muridnya, dibandingkan dengan kebangkitan gerbang selatannya, itu tidak ada apa-apanya. Baiklah. Aku akan istirahat sekarang. Tetua keenam menyesap tehnya dengan puas sebelum menambahkan dengan nada serius, ingatlah, aku jujur, tidak memihak, dan benar sampai ke akar-akarnya. Zhongnan mengernyitkan bibirnya, tetapi mengangguk. Dimengerti, kamu orang yang jujur, tidak memihak, dan benar. Tetua keenam berdiri, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan pergi dengan senyum senang. Sementara itu, saat tetua keenam dan Zhongnan berbincang-bincang, angin malam dan Raja Roh dengan santai berjalan kembali ke Pulau Bayangan Gelap. Tak lama kemudian, keduanya melangkah ke kabut hitam. Mereka benar-benar masuk ke dalam kabut. Menarik, kata salah satu pria berpakaian hitam yang menonton dari kejauhan, terdengar terkejut. Mereka sudah mencapai alam Dao. Mereka pasti punya cara untuk melintasi kabut sendirian, jawab yang lain tanpa ekspresi. Lagi pula, sekadar masuk saja tidak begitu mengesankan. Teruslah ikuti mereka. Benar, pria pertama mengangguk dan mengikuti mereka ke dalam kabut. Hati-hati, jangan sampai ceroboh dan membahayakan diri kita sendiri. Melacak mereka di dalam kabut jauh lebih menantang. Bahkan bagi mereka, persepsi di sini sangat terbatas. Menjaga jarak aman sambil tetap tidak terdeteksi membutuhkan keterampilan, terutama karena mereka harus mengalihkan sebagian besar kultivasi mereka untuk menahan efek korosif kabut. Karena itu, mereka bertindak hati-hati. Namun, Nightwind dan Spirit King tampak sama sekali tidak menyadarinya. Berjalan santai, mereka mengobrol seolah tanpa beban. Angin malam, menurutmu apa yang dilakukan kedua orang idiot itu? Menyelinap di langit, melawan bayangan seolah-olah kita tidak tahu mereka ada di sana, gerutu Raja Roh dengan kesal. Hanya orang bodoh. Buat apa repot-repot dengan mereka? Nightwind bahkan tidak melirik ke arah mereka, tetap mempertahankan sikap santainya. Benar, sang Raja Roh mengangkat bahu dan membiarkannya begitu saja. Tak lama kemudian, mereka tiba di titik teleportasi. Tidak seperti sebelumnya, sekarang tidak ada seorang pun yang berjaga. Yi Feng menganggap lingkungan terpencil itu tidak layak untuk tenaga manusia, jadi ia menugaskan semua orang kembali ke Pulau Bayangan Gelap untuk tugas lain. Dengan demikian, area teleportasi menjadi kosong. Namun, meski tak berawak, energi misterius portal itu tetap ada.
Bahkan di dalam kabut hitam, ruang ini tetap tak tersentuh, murni dan semarak, ditutupi bunga dan rumput yang rimbun. Dari dalam kabut, ia tampak seperti lampu terang di lautan kegelapan yang tak berujung. Angin malam dan Raja Roh melangkah maju tanpa ragu-ragu. Kemana mereka pergi? Kedua pria berpakaian hitam yang membuntuti mereka memucat, tidak lagi peduli dengan sembunyi-sembunyi saat mereka bergegas maju. Namun, Nightwind dan Spirit King telah pergi. Sebaliknya, mereka menemukan tanah lapang yang belum tersentuh di mana titik teleportasi berada. Mata mereka terbelalak karena terkejut. Ya ampun, apa ini? Di tengah kabut hitam tak berujung ini, sebenarnya ada tempat seperti ini. Melupakan sepenuhnya target mereka, mereka bergegas menuju tempat perlindungan yang bersinar. Lihat, ada rumput. Memang ada. Dan di sini, sekuntum bunga telah mekar. Hah! Tempat ini sama sekali tidak tersentuh oleh kabut hitam. Bagaimana mungkin? Mereka berdua memandang sekeliling, mencari petunjuk apapun, tetapi tidak menemukan apapun, hanya sepetak kecil tanah yang berdiri menantang dalam kegelapan. Tidak, penemuan ini terlalu penting. Kita harus segera melaporkannya ke sekte. Bab 844. Salah satu sosok berpakaian hitam berbicara, suaranya rendah karena kagum, agar sesuatu tetap sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut hitam. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu, apalagi melihatnya. Aku menduga sesuatu yang luar biasa pasti terkubur di bawah tanah ini, harta karun yang tak terkira, atau sesuatu yang bahkan lebih besar. Dan nilainya, melampaui apapun yang dapat kita bayangkan. Ayo, segera kembali ke sekte, salah satu pria mendesak dengan cemas. Tapi bagaimana dengan kelabang itu dan entitas jiwanya? Tanya pria berpakaian hitam lainnya. Biarkan saja mereka untuk saat ini, jawab lelaki pertama. 9 alam tidak begitu luas. Menemukan mereka tidak akan sulit, dan kita dapat melenyapkannya kapan saja. Namun, wilayah yang tidak terpengaruh oleh wilayah hitam ini jauh lebih penting dibandingkan dengan wilayah lainnya. Membunuh mereka memang mudah, kata pria lainnya. Tapi yang membingungkan saya adalah bagaimana mereka menghilang begitu mereka tiba di sini. Mungkinkah ada semacam susunan teleportasi? Tidak ada susunan teleportasi di sini. Jika ada, bukankah kita akan merasakan fluktuasinya dengan kekuatan kita? Pria pertama mencibir. Mereka mungkin menyadari pengejaran kita dan menggunakan beberapa cara untuk melarikan diri. Tidak masalah, itu tidak penting. Benar, kalau begitu, kita tidak boleh menunda. Ayo laporkan tempat ini ke sekte sekarang juga. Sepakat, kita akan berpisah. Kau tetap di sini dan berjaga-jaga, memeriksa jika ada yang tidak biasa. Aku akan kembali untuk memberi tahu sekte 3 kehidupan. Setelah menyelesaikan rencana mereka, yang satu tetap tinggal sementara yang lain bergegas kembali ke sekte 3 kehidupan. Pria berpakaian hitam yang tertinggal itu mengitari area tersebut namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ia kemudian duduk di suatu tempat untuk bermeditasi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam pulau bayangan gelap, Yi Feng merasa gelisah. Monster-monster itu, hampir semuanya telah disingkirkan. Beberapa yang tersisa nyaris tidak memberikan pengalaman apapun. Adapun kekuatannya, Yi Feng benar-benar bingung. Dalam kondisinya saat ini, apakah dia kuat atau lemah? Ding! Tepat saat dia merenung, sebuah suara yang telah lama hilang bergema dalam pikirannya. Host telah mencapai tahap kedua kesengsaraan surgawi. Mohon jalani kesengsaraan itu secepatnya. Kesengsaraan. Kesengsaraan apa? Dan apa ini? Tahap kedua. Yi Feng bangkit berdiri. Kesengsaraan pertama, menempa hati, sudah berhasil dilewati. Kesengsaraan kedua, merusak untuk membangun kembali, harus diselesaikan segera. Memutuskan untuk membangun kembali. Omong kosong apa itu? Dan bagaimana aku bisa melakukannya? Desak Yi Feng. Hancur, berarti mati. Membangun kembali, berarti kelahiran kembali, jawab sistem itu dengan dingin. Yi Feng meledak. Kau menyuruhku mati. Sistem tersebut menjelaskan, itu adalah binasa untuk bangkit kembali, pertama kematian, lalu kebangkitan. Jadi maksudmu jika aku mati, aku tidak akan benar-benar mati. Aku hanya akan hidup kembali. Yi Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Sistem mengonfirmasi, benar. Lalu apa yang kudapatkan setelah bangkit kembali? Yi Feng bertanya lebih lanjut. Sistem itu menjawab, keabadian sejati, bahkan jika alam semesta musnah.
Yi Feng mengusap dagunya, berpikir keras. Keabadian. Itu menggoda. Tetapi apakah sistem sialan ini mencoba menipunya? Mungkin tidak. Jika dia, sang tuan rumah, meninggal, sistemnya pun akan berhenti ada. Jadi tidak masuk akal jika sistem merugikannya. Selain itu, akhir-akhir ini sistemnya cukup andal, memberikan peningkatan kultivasi yang dijanjikan dan mengonfirmasi bahwa membunuh monster benar-benar memberikan pengalaman. Baiklah, aku akan mati. Yi Feng menggertakkan giginya. Tapi bagaimana caranya? Sistem menjawab, metode apa saja? Selesaikanlah kesengsaraan dalam waktu 99 tahun. Jika tuan rumah gagal, bencana besar pada saat itu akan membawa bahaya yang nyata. Kalau begitu, kematian sungguhan bisa saja terjadi. Dengan itu, sistem menjadi senyap. Oh, Yi Feng mengeluarkan suara datar dan acuh tak acuh, oh. Bencana besar dalam 99 tahun pastilah yang disebutkan sistem sebelumnya. Setahun telah berlalu, jadi tinggal 99 tahun lagi. Tetapi apakah itu benar-benar perlu mengingatkannya? Kematian itu mudah. Apakah dia butuh 99 tahun untuk mengetahuinya? Hah! Yi Feng mendengus dan melangkah ke dapur, meraih pisau tajam yang berkilau. Dengan gerakan cepat, dia menempelkannya ke lehernya. Hai! Dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, menguatkan diri, tetapi bila pedang itu tidak bergerak. Sial, bunuh diri benar-benar butuh nyali. Yi Feng meringis. Dia tidak sanggup melakukannya. Bagaimana kalau dia tidak mati dengan bersih dan berakhir setengah hidup dan menderita? Dentang. Dia melempar parangnya ke samping dan berjalan keluar, dengan tangan di belakang punggungnya. Saatnya mencari cara lain. Jalanan di Dark Shadow Island ramai dengan aktivitas. Lelaki tua bermain catur, yang lain saling bertukar pandang genit. Suasana yang semarak itu dipenuhi kehangatan kehidupan sehari-hari. Sembari Yi Feng berkelana, dia merenung. Setelah mati, berapa lama sampai bisa bangkit kembali? Langsung. Tidak mungkin. Dalam novel-novel yang pernah dibacanya di kehidupan lampau, mereka yang menjalani istirahat untuk membangun kembali, biasanya melalui proses kelahiran kembali, yang berlangsung selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Jika butuh waktu puluhan tahun, Yi Feng melirik para tetua berambut putih di sekitarnya. Apakah mereka masih ada di sini saat itu? Lebih baik aku mengucapkan selamat tinggal. Ia mendekati permainan catur di bawah pohon, tempat berkumpulnya para tetua. Melihat Yi Feng, mereka menyambutnya dengan hangat. Yi Feng berdeham dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, hentikan permainan. Ada yang ingin kukatakan. Kelompok itu menoleh padanya. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Karena keadaan yang tidak dapat dihindari, aku akan mati. Butuh beberapa saat baginya untuk mengatakannya, ekspresinya diwarnai kesedihan. Pikiran untuk tidak pernah bertemu lagi dengan para tetua ini membuatnya merasakan sakit yang tak terjelaskan. Dia sudah bisa membayangkan kesedihan mereka, bagaimanapun juga, mereka sudah bertetangga selama bertahun-tahun. Pastinya, mereka punya ikatan yang kuat. Penyesalan pun muncul. Mungkin dia seharusnya tidak bersikap belak-belakan. Dia bisa saja mengarang alasan untuk menyelamatkan hati mereka yang lama dari rasa sakit. Saat dia bersiap menghadapi air mata dan ratapan mereka. Skakmat. Hah, kamu kalah. Sebuah suara ceria terdengar. Biarkan aku menariknya kembali, hanya satu gerakan. Mustahil. Kedua pemain itu bertengkar. Minggir. Giliranku. Aku sudah menunggu selamanya, akhirnya. Sementara yang lain, yang ingin mendapat kesempatan, ikut serta dalam keributan itu. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Wajah Yi Feng berubah bingung. Apakah mereka tidak mendengarnya? Dia akan mati. Tidak ada yang peduli. Bahkan tidak ada sepatah kata pun yang peduli. Mereka masih bermain catur. Diam. Yi Feng menggonggong. Obrolan itu mereda saat mereka menoleh kepadanya lagi. Aku bilang, aku akan mati. Yi Feng mengerutkan kening, menekankan setiap kata dengan sangat serius. Para tetua berkedip, saling bertukar pandang. Lalu, mereka serentak menjawab, oh. Dan melanjutkan keributan mereka. Ayo, serahkan kursinya. Jika kamu seburuk ini, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Giliranku. Minggir. Mata Yi Feng berkedut. Hanya itu. Hanya. Oh. Apa maksud? Bab 845. Sekelompok orang tua yang tidak berperasaan.
Dia telah salah menilai mereka. Dan disinilah dia merasa begitu sentimental. Ternyata dia hanya bersikap sentimental sendirian. Yi Feng dipenuhi dengan kebencian, apakah ini hasil dari semua tahun persahabatannya? Hei, aku bilang aku akan mati, dan kau tidak khawatir sedikit pun. Yi Feng bertanya dengan wajah muram, tidak dapat menahan diri. Haruskah kita bersedih? Orang tua itu berhenti sejenak di tengah gerakannya dengan bidak caturnya, bertukar pandang dengan yang lain sebelum kembali menatap Yi Feng. Bukankah seharusnya begitu? Yi Feng menjawab dengan serius. Kelompok itu terdiam sesaat sebelum dengan cepat berubah menjadi karakter. Wow, semoga Tuan Yi menjalani perjalanan menuju alam baka dengan lancar. Semoga perjalananmu aman, Tuan. Mehem, kami semua sangat sedih atas meninggalnya Tuan Yi. Para lelaki tua itu secara dramatis mengangkat lengan baju mereka untuk menyeka mata mereka yang kering. Mungkinkah kamu seorang pemalsu? Wajah Yi Feng makin gelap. Bagus. Dia salah menilai mereka. Datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal adalah buang-buang waktu. Dengan marah, dia berbalik dan pergi dengan marah, kedua tangannya terkepal di belakang punggungnya. Hati-hati, Tuan. Mereka mengangguk saat Yi Feng pergi, lalu segera kembali fokus pada permainan catur mereka, mengobrol santai. Menurutmu apa yang sedang direncanakan Tuan Yi kali ini? Seorang lelaki tua tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Siapa tahu, dia bilang dia akan mati, jadi biarkan saja dia mati. Apa masalahnya? Jawab yang lain. Tepat sekali. Seakan-akan dia benar-benar bisa mati. Mungkin bosan lagi. Kita akan terbiasa. Tetap tenang. Bahkan jika dia bilang akan menghancurkan matahari di langit, itu bukan masalah kita. Baiklah, mari kita lanjutkan seperti biasa. Cukup sudah. Aku akan pergi membeli melon dari Nenek Wang. Aku juga akan mengambil setengah ember pupuk kandang dari pengumpul kotoran ternak untuk menyuburkan sayuranku. Setelah meninggalkan jalan itu, Yi Feng melanjutkan pencariannya mencari cara untuk mati. Melompat dari tebing, dia bisa terbang. Tenggelam di laut, dia bisa berenang. Pada akhirnya, ia mengikatkan batu besar pada dirinya dan terjun ke laut. Blub-blub, tertarik oleh beban itu, Yi Feng pun tenggelam ke dasar laut. Semenit berlalu, Yi Feng berkedip. 1/4 jam berlalu, dia meniup gelembung. 2 jam kemudian, dia menguap, tertidur, dan tidur sepanjang hari. Ketika dia terbangun, dia langsung berenang kembali. Upayanya untuk menenggelamkannya secara resmi berakhir dengan kegagalan. Sepertinya metode bunuh diri yang normal tidak berhasil untukku, gerutu Yi Feng. Kurasa itulah yang terjadi saat kau sekuat ini. Lebih baik langsung ke intinya, cari seseorang untuk membunuhku. Iklan oleh Pub Future. Tepat saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia melihat Lu Daseng di kejauhan, membawa ember berisi pupuk kandang. Sempurna. Kau akan berhasil. Yi Feng menyeringai dan terbang ke arahnya. Salam, Tuan. Lu Daseng membungkuk hormat. Tenang saja. Butuh bantuan. Yi Feng mengeluarkan pisau dan melemparkannya ke tanah. Ayo, tusuk aku, kata Yi Feng. Apa? Lu Daseng sangat terkejut hingga ia menjatuhkan ember pupuk kandangnya dan berlutut, bersujud dengan panik. Tuan, apapun kesalahan yang telah saya lakukan, mohon maafkan saya. Demi hidupku, aku tidak akan berani menyakitimu. Jika kau meragukan kesetiaanku, bunuh saja aku sendiri. Aku tidak akan pernah bisa melawanmu. Dahi pria itu terbentur tanah ketika dia memohon. Apa-apaan ini? Wajah Yi Feng menjadi gelap. Dia membungkuk untuk menjelaskan. Salah paham. Kau tahu seberapa kuatnya aku, kan? Aku sedang mengembangkan teknik ilahi, mematahkan diri untuk membangun kembali. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, jadi aku butuh kau untuk menusukku. Tidak ada perasaan kesal. Tuan, saya mohon, saya tidak akan pernah tidak menghormati Anda seperti ini. Lu Daseng tidak mendengarkan, terlalu sibuk bersujud seolah nyawanya bergantung padanya, yakin bahwa ia entah bagaimana telah menyinggung Yi Feng. Kamu. Melihat Lu Daseng seperti ini, Yi Feng menghela nafas. Namun, dia terlalu tiba-tiba. Memberikan pisau kepada seseorang dan meminta untuk ditusuk akan membuat siapapun takut. Iklan oleh Pub Future. Lain kali, dia akan menjelaskannya dengan benar. Sambil mengangguk pada dirinya sendiri, Yi Feng meninggalkan Lu Daseng dan bergegas pergi mencari Pak Tua Wang. Orang tua itu mungkin sudah tua, tetapi dia masih bisa menghunus pedang.
Yang lebih penting, dia orang yang bijaksana. Jika Yi Feng menjelaskan dengan jelas, dia mungkin akan bekerja sama. Yi Feng tiba di rumah Pak Tua Wang. Teh sudah diseduh. Mereka duduk saling berhadapan. Apa yang membawamu ke sini, Tuan? Tanya Pak Tua Wang. Benar, aku sedang mengolah teknik ilahi, mematahkan untuk membangun kembali. Belajar dari kesalahannya sebelumnya, Yi Feng memaparkan alasannya dengan hati-hati. Setelah menjelaskan secara rinci, dia meletakkan belati di atas meja. Jadi, bantulah aku, bunuh aku. Yi Feng mengatakannya dengan sangat serius. Lalu dia mengatupkan giginya dan memejamkan matanya. Pak Tua Wang melirik pisau itu, lalu ke mata Yi Feng yang tertutup. Ekspresinya rumit. Tuan itu bermaksud baik dan kuat, namun bukan alat paling tajam di gudang. Seberapa tidak tahunya Anda hingga mengajukan permintaan seperti itu. Bahkan jika Yi Feng duduk diam dan membiarkannya menusuk dengan sekuat tenaga, apakah itu akan meninggalkan goresan? Setelah menunggu lama, Yi Feng membuka matanya. Mengapa kamu belum melakukannya? Pak Tua Wang tetap diam. Hanya menatapnya. Dengan hormat, dan sedikit nada, apakah kamu bodoh? Bab 846. Mengapa kamu tidak menyerang? Tanya Yi Feng. Wajah Pak Tua Wang menjadi gelap saat dia membalas, Tuan, apakah Anda benar-benar berpikir saya dapat membunuh Anda? Kenapa kau tidak bisa? Yi Feng menjawab. Berikan aku satu tebasan saja, dan jangan urus sisanya. Baiklah, kalau begitu aku datang. Melihat kegigihan Yi Feng, Pak Tua Wang mengangkat pedangnya, berteriak, dan menyalurkan seluruh tenaganya untuk menyerang. Sebuah tebasan yang tak tertandingi turun ke arah Yi Feng dan mendarat tepat di bahunya. Tetapi bagi Yi Feng, itu sama sekali tidak berguna. Hanya itu saja yang kamu punya. Berusahalah sungguh-sungguh. Yi Feng mengumpat dengan kesal, luka sayatan di bahunya tidak terasa apa-apa. Ini sama sekali tidak akan membunuhnya, bahkan tidak akan mampu mencukur sehelai rambut pun. Pak Tua Wang tampak sedih. Itulah kekuatan penuhku. Pak Tua Wang meratap, apakah kau lupa siapa dirimu? Bagaimana mungkin orang sepertiku bisa menembusmu? Oh, baru saat itulah Yi Feng tiba-tiba teringat akan kekuatannya sendiri. Benar, dia adalah ahli tertinggi yang naik level dengan membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Dan bagaimana dengan orang tua ini? Ah, salahku, Yi Feng mengakui, sambil berdiri untuk pergi. Tapi sejujurnya, kau masih terlalu lemah. Setidaknya tinggalkan goresan, ya. Sambil melirik dengan acuh tak acuh, Yi Feng berjalan keluar rumah. Aku terlalu lemah. By Pub Future. Pak Tua Wang yang tertinggal di rumah merasa sangat malu. Akhir-akhir ini, ia telah membuat kemajuan dan bahkan dianggap sebagai salah satu petarung terbaik di pulau itu. Ia cukup bangga pada dirinya sendiri, sampai Yi Feng menyebutnya lemah. Tidak, saya harus terus bekerja lebih keras. Yi Feng berdiri di titik tertinggi jalan, mengamati kerumunan di bawah dengan sekali lirikan. Mendesah. Helaan napas lain keluar dari mulutnya. Karena semua orang di sini sama seperti Pak Tua Wang, sangat lemah. Tak seorang pun yang dapat membunuhnya. Tampaknya menemukan kematian di pulau ini hampir mustahil. Dia harus mencari waktu untuk keluar dan memprovokasi beberapa ahli legendaris untuk mengakhirinya. Awalnya Yi Feng mengutuk kemunculan para ahli alam Dao dan alam kesengsaraan. Tepat saat ia berada di ambang tak terkalahkan di 9 alam, sekelompok ahli baru yang bahkan lebih kuat muncul, memaksanya kembali berhati-hati. Namun kini, hal itu tampak seperti berkah tersembunyi. Para ahli yang berdatangan ke 9 alam ini tiba di waktu yang tepat. Sebelumnya, akan sulit menemukan seseorang yang mampu membunuhnya. Tapi sekarang, seharusnya tidak menjadi masalah. Maka ia pun berencana, kapanpun ia bertemu dengan ahli seperti itu, ia akan langsung memprovokasi mereka. Mungkin bahkan mengutuk seluruh keluarga mereka selama 18 generasi. Tentu saja, itu akan membuat mereka membunuhnya. Namun, pertama-tama, ia harus memperdagangkan inti iblis ini. Ia bertanya-tanya kapan gadis kecil itu akan mengumpulkan cukup uang. Lagi pula, dalam dunia persilatan, uang adalah segalanya. Sementara itu, saat Yi Feng mati-matian mencari kematian di Pulau Bayangan Gelap. Di 9 alam, 3 kapal roh dari Sekte 3 Kehidupan melesat di langit. Itu penuh dengan tokoh-tokoh berpakaian hitam. Yang memimpin ekspedisi itu adalah Sun Li, tetua ketiga Sekte 3 Kehidupan.
Arts by Pub Future. Si Yuan, jelaskan lagi padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Desak Sun Li. Tetua, saya dan saudara lelaki saya sedang melacak Lipan dan entitas jiwa itu ke wilayah hitam ketika kami menemukan sebidang tanah aneh, kenang si Yuan. Tanah itu sama sekali tidak terpengaruh oleh domain hitam. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menolak pengaruh domain itu, melindungi daerah itu. Jadi kami berspekulasi bahwa pasti ada harta karun yang terkubur di bawahnya. Oh, apakah ini benar? Benarkah ada daratan yang tak tersentuh wilayah hitam? Sun Li bertanya dengan heran. Tentu saja, tetua. Si Yuan mengiyakan dengan sungguh-sungguh. Bagus. Kalau begitu, lanjutkan dengan kecepatan penuh. Aku ingin melihatnya sendiri. Atas perintah Sun Li, ketiga kapal roh itu melaju kencang seperti bintang jatuh di angkasa. Mereka berlari maju dan segera memasuki domain hitam. Tak lama kemudian, sebidang tanah terang mulai terlihat. Si Hao, yang menjaga tempat itu, segera berdiri untuk menyambut mereka. Dari kejauhan, Sun Li sudah bisa melihat anomali itu, sebuah area kecil, radiusnya hanya 100 zang, yang sama sekali tidak tersentuh oleh Black Domain. Kapal-kapal disimpan, dan puluhan ahli turun. Saat melangkah ke daratan, mereka memastikannya, tidak ada pertahanan yang dibutuhkan. Black Domain sama sekali tidak dapat memengaruhi mereka di sini. Benar-benar tempat yang ajaib. Tetua ketiga Sun Li tidak dapat menahan rasa kagumnya. Benar, tetua, si Yuan menambahkan. Yang paling aneh adalah meskipun kami sudah berkultivasi, kami tidak dapat mendeteksi petunjuk atau formasi apapun yang sedang bekerja. Itulah sebabnya kami percaya ada sesuatu yang terkubur di bawah tanah. Saya setuju. Sun Li mengangguk dengan serius. Kalau begitu, kita akan menggali lebih dalam. Apapun yang ada di bawah sana, kita akan menemukannya. Dipahami. Arts by Pub Future. Anggota Sekte Tiga Kehidupan segera mulai bekerja. Dengan kekuatan mereka, menghancurkan gunung dengan satu pukulan telapak tangan akan mudah dilakukan. Namun karena tidak ada yang tahu apa yang ada di bawahnya, mereka memilih menggali secara manual. Sementara itu, di sebuah gubuk kecil, Lu Benwei, anjing, susu, kelabang, dan Raja Roh berkumpul bersama dalam lingkaran yang rapat dan gugup. Bro, apa rencananya? Haruskah kita cari peluang untuk memajang barang-barang itu? Bisik Dok. Lu Benwei mendesis. Belum saatnya. Kalau bos tahu aku mencuri kantong uangnya lagi, dia akan membongkarku. Kita harus sembunyi-sembunyi dulu, hindari kecurigaan. Kakak bijak sekali. Yang lainnya mengangguk penuh semangat. Jadi, bro, di mana kamu sembunyikan kantong itu? Dok bertanya hati-hati, memiringkan kepalanya. Kau tahu apa kata mereka, tempat teraman adalah tempat paling berbahaya, Lu Benwei menyatakan dengan puas. Si playboy ini menggali lubang di dekat portal teleportasi dan menyembunyikannya di sana. Bos tidak akan pernah menduga uangnya ada di bawah hidungnya. Hebat, benar-benar hebat. Big Bro punya segalanya, kekuatan, penampilan, dan otak. Anda adalah panutan kami. Aku sayang kamu, bro. Anjing dan yang lainnya menghujaninya dengan kekaguman, mata mereka berbinar. Tetaplah rendah hati, tetaplah rendah hati. Lu Benwei melambaikan tangannya dengan sikap berwibawa. Untuk saat ini, kita harus bersikap tenang. Bersikaplah tidak bersalah di hadapan bos, dia tidak akan pernah curiga. Gahahaha. Suara tawa mereka yang teredam memenuhi gubuk itu. Tiba-tiba, bayangan iblis yang menjulang tinggi menyelimuti seluruh gubuk itu. Api neraka berkobar. Niat membunuh memenuhi udara. Tawa Lu Benwei langsung berhenti. Rasa ngeri menjalar di tulang punggungnya saat ia berlari mencari celah di dinding. Kau pikir kau mau lari kemana, dasar anjing? Sosok iblis itu menusukkan pedang ke depan. Suara mendesing. Bila pedang itu langsung menembus punggung Lu Benwei dan menjepitnya ke tanah. Dok dan yang lainnya ketakutan. Mereka ingin menyelamatkan saudara mereka, tetapi siapa yang dapat menahan pedang itu? Gemetar di sudut, gigi mereka bergemeletuk begitu keras hingga hampir retak. Bab 847. Hukumanmu adalah terjebak di sini selama 3 hari. Setelah 3 hari, cari tahu sendiri bagaimana cara keluarnya. Yi Feng menarik Lu Benwei, beserta pedangnya, keluar dari tanah dan melemparkannya langsung ke pohon, menusuknya di sana. Setelah mengumpat beberapa kali, Yi Feng akhirnya pergi dengan perasaan puas.
terkubur di dekat pintu masuk susunan teleportasi. Benda sialan itu, menyembunyikannya dengan sangat baik. Sambil menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya, Yi Feng melangkah menuju susunan teleportasi. Sementara itu, di luar di lokasi susunan teleportasi, Sekte Tiga Kehidupan telah mulai menggali dalam area yang tidak terpengaruh oleh domain hitam. Dengan puluhan tangan bekerja sekaligus, kemajuan mereka luar biasa cepat. Mereka telah menggali lubang sedalam lebih dari 100 zang. Ada fluktuasi. Haha, benar-benar ada. Dari dalam lubang, Sun Li dan yang lainnya meledak kegirangan. Mereka semua dapat dengan jelas merasakan semacam harta karun di bawah mereka. Dilihat dari energinya, kedalamannya hanya beberapa zang saja, kata Sun Li bersemangat. Bagus, ayo kita dorong lebih keras dan gali dengan cepat. Para tetua lainnya sama senangnya. Antisipasi mereka terhadap harta karun itu sangat besar. Bahkan di domain surgawi asal mereka belum pernah mendengar artefak yang mampu melindungi seluruh area dari pengaruh domain hitam. Sebagian besar harta karun secara bertahap akan kehilangan kekuatannya karena korosi Black Domain. Jadi, meskipun belum melihatnya, mereka yakin ini pasti harta karun yang tiada taraf. Beberapa zang lebih dalam tidak ada apa-apanya bagi para kultivator di level mereka. Tak lama kemudian, kotak hitam ditemukan. Wah! Melihat itu, Sun Li dan yang lainnya terkesiap. Aura samar namun mengerikan yang terpancar dari kotak itu tidak seperti apapun yang pernah mereka temui. Tingkatnya tampaknya berada di luar pemahaman mereka. Hahaha, akhirnya ketemu juga. Semua penggalian ini tidak sia-sia. Sun Li bersorak. Pada saat yang sama, riak tidak terasa di dalam lubang. Seorang pemuda berjubah putih muncul di bawah. Nenek, Yi Feng, yang baru saja berteleportasi dari Pulau Bayangan Gelap, menatap kosong ke dinding tanah di sekitarnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke langit. 100 zang, lebih dari 300 meter. Dari kedalaman ini, hanya sepetak kecil langit biru yang terlihat, memberinya perasaan tertekan seperti berada di dasar sumur. Brengsek, bajingan mana yang menggali lubang sedalam itu tepat di luar pintuku. Sambil mengumpat dalam hati, dia mendengar suara Sun Li di dekatnya. Cepat, cepat, gali dengan hati-hati, jangan sampai rusak. Setelah menggali sedalam ini, kita tidak boleh membiarkan usaha kita sia-sia. Perintah Sun Li. Mendengar ini, Yi Feng menoleh dan akhirnya menyadari puluhan orang berkumpul di sekitar kotak kayu di tanah. Dia langsung mengenalinya. Bukankah ini kotak yang dibuatnya sendiri untuk menyimpan uangnya? Oh, jadi itu yang terjadi. Orang-orang ini pencuri. Si idiot Lu Benwei pasti terlihat mengubur kristal abadi, dan para pencuri ini mengetahuinya. Jadi lubang besar di luar pintunya digali hanya untuk mencuri uangnya. Meski begitu, jika mau bersikap adil, Lu Benwei telah menguburnya sangat dalam. Dan pencuri ini bahkan lebih gila lagi, menggali lebih dari 300 meter untuk sebuah kotak yang hanya berisi beberapa lusin kristal abadi. Tapi pencuri adalah pencuri. Dan mereka berani merampoknya tepat di depan pintu rumahnya. Tak termaafkan. Hei, kalian pencuri, jangan bergerak. Yi Feng membentak dengan tegas. Teriakannya mengejutkan Sun Li dan yang lainnya. Fokus mereka sepenuhnya tertuju pada kotak itu, jadi mereka tidak menyadari pendatang baru itu. Siapa kamu? Tanya Sun Li dengan waspada. Siapa aku? Aku pemilik kotak itu. Mencuri barang-barangku, ya. Letakkan sekarang juga. Perintah Yi Feng dengan penuh wibawa. Pemiliknya. Ekspresi Sun Li menjadi gelap. Jadi orang ini juga mengincar kotak itu. Setelah semua kerja keras mereka tidak akan menyerahkannya. Apa yang memberimu hak untuk mengklaim kepemilikan? Sekalipun kamu pemiliknya, lalu kenapa? Sun Li mencibir. Dunia ini mengandalkan kekuatan. Siapapun yang memiliki tinju lebih besar akan memiliki harta karun itu. Jika kau menginginkannya, datanglah dan ambillah. Hei, kalian pencuri sialan, mencuri tapi masih saja bertingkah angkuh dan berkuasa. Wajah Yi Feng berubah marah. Jika aku tidak memukul kalian semua sampai mati hari ini, aku akan mengganti nama keluargaku. Sambil menyingsingkan lengan bajunya, dia berjalan menuju Sun Li dan yang lainnya. Seekor semut mencoba mengguncang pohon, tahu tempatmu. Sun Li menyeringai dan menunjuk ke arah Si Hao dan Si Yuan di sampingnya. Keduanya melesat ke arah Yi Feng seperti seberkas cahaya. Tapi saat berikutnya,
Pukul, pukul. Yi Feng mengangkat tangannya dan dengan santai menamparkan kedua pria itu ke tanah, menyebabkan mulut mereka berbusa. Bab 848. Apa? Mata Sun Li terbelalak karena terkejut. Teknik macam apa ini? Si Yuan dan si Hao, bagaimanapun juga, adalah ahli di level cermin Dao. Bahkan jika mereka kalah, mereka setidaknya harus mampu melawan. Bagaimana mungkin kekuatan mereka menjadi tidak berguna melawan pemuda ini, yang menepis mereka seperti anak-anak dengan satu tamparan? Formasi, sekarang. Sun Li melambaikan tangannya dan berteriak pada pengikutnya. Sebagai tanggapan, puluhan orang di belakangnya dengan cepat mengubah posisi mereka, tubuh mereka diliputi oleh gelombang kekuatan yang besar. Formasi tiga kehidupan. Saat sang pemimpin meraung, energi yang berputar berubah menjadi jembatan cahaya, menghubungkan setiap anggota kelompok. Dalam sekejap, kekuatan setiap orang dalam formasi itu melonjak. Melalui peningkatan formasi, setiap anggota untuk sementara memperoleh kekuatan gabungan dari semuanya. Terhubung oleh formasi, mereka menyerang Yi Feng dengan momentum yang menggemparkan, niat membunuh mereka mengunci semua rute pelarian. Mati! Kelompok itu berteriak serempak. Melihat dari belakang, Sun Li menyeringai dingin. Alasan mengapa Sekte Tiga Kehidupan dapat berdiri kokoh di dunia adalah justru karena formasi tiga kehidupan yang dapat dikembangkan secara universal ini. Dengan formasi ini, pengikut mereka telah berulang kali mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kekuatan gabungan dari para individu ini sudah cukup untuk menghancurkan bahkan seorang ahli cermin Dao biasa, apalagi sekarang, ketika setiap anggota memiliki kekuatan sebesar itu di bawah dorongan formasi. Jadi bagaimana jika Yi Feng kuat? Mungkinkah dia bisa menghancurkan formasi tiga kehidupan mereka? Di mata Sun Li, Yi Feng sudah menjadi orang mati. Yi Feng memperhatikan kelompok itu tanpa ekspresi. Melompat-lompat seperti monyet, membuat segel tangan, apakah mereka pikir mereka ada di anime ninja? Semuanya hanya kiasan, tidak ada isinya. Dengan mata datar, Yi Feng mengayunkan tangannya dengan santai. Tamparan. Anggota yang berada di garis depan terbanting ke tanah, bergerak-gerak tak terkendali. Setelah dengan santai menjatuhkan beberapa, Yi Feng mengangkat tangannya lagi. Tamparan. Kelompok lainnya terpental. Dengan beberapa orang yang diserang, formasi tiga kehidupan pun hancur dengan paksa. Runtuhnya formasi secara tiba-tiba membuat anggota yang tersisa tersentak hebat. Ki dan darah mereka bergejolak, langkah mereka goyah, dan aura mereka melemah hingga ekstrim. Apa? Senyum sinis di wajah Sun Li membeku, digantikan oleh ketidakpercayaan total. Formasi tiga kehidupan telah dihancurkan secara paksa. Kesadaran itu membuat kakinya lemas. Ini adalah tembok besi yang kokoh dan tidak bisa digoyahkan. Beranikah kau mencoba mencuri dariku dengan kemampuan yang menyedihkan ini? Jika kau selemah ini, mengapa tidak pulang saja dan bertani? Ekspresi Yi Feng menjadi gelap saat dia berbicara dengan dingin. Kemudian, mengabaikan sisanya, dia melangkah lurus ke arah Sun Li dan mengulurkan tangannya. Siapa sebenarnya kamu? Sun Li menggenggam kotak hitam itu erat-erat, wajahnya berubah karena enggan. Bukan urusanmu. Serahkan saja. Yi Feng merebut kembali kotak itu dengan mudah. Mulut Sun Li ternganga. Kekuatan macam apa ini? Dia bahkan tidak mampu menolak saat Yi Feng mengambil kotak itu, dia baru menyadari kotak itu telah hilang setelah berada di tangan Yi Feng. Tuan, Sekte Tiga Kehidupan akan mengingat penghinaan hari ini. Kami akan membayar hutang ini di masa depan. Sun Li meludah sambil menggertakkan giginya, lalu melambaikan tangannya dan melangkah, merobek ruang sambil menghilang. Langkah 1000 mil. Satu langkah membawanya sejauh 1000 mil. Namun, tepat saat ia mengira dirinya telah lolos, sebuah tangan mencengkeram pinggangnya. Menurutmu kemana kau berlari dengan kaki pendek itu? Yi Feng menarik pelan, merobek. Celana Sun Li terkoyak, sehingga bokongnya yang telanjang terekspos, hanya bagian kaki celananya yang masih utuh. Dan begitu saja, Sun Li terseret kembali, kehilangan martabatnya di sepanjang jalan. Kali ini, keberanian Sun Li langsung keluar dari tenggorokannya. Dia telah mengambil langkah 1000 mil, dia seharusnya berada 1000 mil jauhnya. Namun dia telah ditarik kembali seperti anjing yang diikat. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tuan, apa yang Anda inginkan? Ketika berbicara, Sun Li merasakan hembusan angin yang tidak biasa dan secara naluriah menutupi bagian belakangnya yang terekspos.
Apakah aku bilang kau bisa pergi? Suara Yi Feng dingin. Menurutmu, kau bisa menggali lubang dan pergi begitu saja? Lalu apa yang kamu inginkan? Wajah Sun Li menjadi gelap. Kamu menggali lubang ini, sekarang isi kembali. Jika kalian tidak melakukannya dengan benar, tidak seorang pun dari kalian akan pergi. Nada bicara Yi Feng tidak menoleransi argumen. Sun Li tertegun sejenak. Dia sudah menduga akan mendapat hukuman yang kejam, tapi itu hanya mengisi lubang. Meskipun dia tahu Yi Feng mempermalukan mereka, mengisi kekosongan masih bisa diterima. Bagaimanapun, mereka berada di bawah kekuasaan pihak yang lebih kuat. Namun ketika mengingat kembali bualannya sebelumnya, Sun Li berharap ia bisa lenyap ke dalam tanah. Sambil menggertakkan giginya, dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Di bawah pengawasan Yi Feng, Sun Li dan pengikut Sekte Tiga Kehidupan mulai bekerja mengisi lubang itu. Yang mengejutkan Yi Feng, meskipun mereka petarung yang buruk, mereka cukup efisien dalam pekerjaan manual. Namun, mereka adalah para kultivator, meskipun keterampilan bertarung mereka kurang, kemampuan fisik mereka jauh melampaui manusia biasa. Setelah pekerjaannya selesai, Yi Feng dengan santai mengambil kotak hitam itu dan mulai memeriksanya. Tuan, lubang itu sudah ditutup. Bisakah kita pergi sekarang? Selagi dia bicara, tatapan Sun Li tetap tertuju pada kotak hitam di tangan Yi Feng, penuh dengan kebencian. Harta yang tak tertandingi itu seharusnya menjadi miliknya. Yi Feng hanya melirik Sun Li sebagai jawaban, mengabaikan pertanyaannya, dan malah mengalihkan perhatiannya ke kotak hitam di tangannya. Dia perlu memeriksa apakah isinya utuh sebelum melepaskannya. Kotaknya terbuka. Di dalamnya terdapat 20 kristal surgawi yang berkilauan. 1, 2, 3, 4. Yi Feng menghitungnya berulang-ulang. Namun, Sun Li merasa sedikit kecewa. Ia berharap kotak legendaris itu akan berisi sesuatu yang jauh lebih berharga, tetapi yang ia temukan hanyalah kristal surgawi di dalamnya. Namun bagi mereka, apa yang ada di dalam kotak itu tidaklah penting, kotak itu sendiri adalah harta karun yang sesungguhnya. Setelah menghitung 3 kali, dan memastikan tidak ada satupun kristal surgawi yang hilang, Yi Feng mengambil kain dan dengan cermat membersihkan setiap kristal sebelum dengan hati-hati menyimpannya di cincin spasialnya. Adapun kotaknya, itu kotor, penuh lumpur di setiap celah, mengapa repot-repot menyimpannya? Lagi pula, dia punya banyak barang di rumah, dan itu tidak ada nilainya sama sekali. Dia melemparkannya ke tanah, dan menginjaknya. Retakan. Suara itu, bagi Sun Li dan yang lainnya, bagaikan guntur yang menyambar telinga mereka. Mereka berdiri mematung, rahang menganga, menatap ngeri ke kotak kayu yang hancur, auranya kini benar-benar hilang. Hati mereka berdarah. Pada saat itu, mereka tidak punya keinginan lain selain mencabik-cabik Yi Feng. Bajingan ini telah memperlakukan 20 kristal surgawi yang tidak berharga itu seperti permata yang tak ternilai, membersihkannya dengan sangat hati-hati, seolah takut kristal itu akan pecah atau lenyap. Namun kotak kayu yang sungguh tak ternilai harganya, dia menghancurkannya dengan kaki kanannya tanpa berpikir 2 kali. Sungguh sia-sia. Sungguh sia-sia. Tubuh Sun Li gemetar, otot-otot wajahnya berkedut tak terkendali. Kamu boleh pergi sekarang. Ingat, jadilah orang yang lebih baik mulai sekarang. Yi Feng berbicara dengan rasa puas, hanya untuk menyadari kelompok itu masih terpaku di tempatnya. Hei, kau benar-benar hebat. Aku menyuruhmu pergi, dan kau hanya berdiri di sana. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Aku keluar. Dengan ucapan santai, Yi Feng mengaktifkan sistemnya dan menghilang dalam sekejap. Bab 849. Sun Li dan yang lainnya terpaku di tempat untuk beberapa lama sebelum akhirnya tersadar dari linglung mereka. Kenangan kotak hitam yang hancur berkeping-keping di bawah kaki membuat hati mereka sakit karena kesakitan. Singkatnya, misi mereka kali ini benar-benar gagal total. Mereka tidak hanya kehilangan banyak rekan, tetapi juga berakhir dengan tangan hampa setelah semua usaha mereka. Lebih parahnya lagi, mereka telah dipermalukan dan digiling hingga ke tanah, namun mereka tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun sebagai protes. Mendesah. Kelompok itu mengeluarkan erangan kolektif saat mereka bersiap berkemas dan kembali. Namun, tepat saat mereka melangkah ke dalam domain hitam, sebuah kesadaran tiba-tiba menyadarkan mereka, dan mereka berbalik untuk melihat sebidang tanah yang masih belum terpengaruh oleh kabut hitam.
Harta karun kotak hitam itu telah hancur, jadi mengapa area ini masih belum tersentuh oleh domain hitam? Seseorang bertanya, ya, apa alasannya? Mungkinkah ada harta karun lain yang tersembunyi di bawah tanah? Pasti begitu. Tidak ada penjelasan lain. Dalam sekejap, wajah kelompok yang sebelumnya putus asa itu kembali berseri-seri dengan harapan. Bagi mereka, itu seperti menemukan desa tersembunyi setelah berjalan melalui hutan yang gelap. Hahaha. Sun Li tertawa terbahak-bahak. Siapa yang mengira, langit menutup satu pintu untuk kita, tetapi membuka pintu yang lain. Sun Li berteriak sambil melambaikan tangannya. Karena area ini masih belum terpengaruh oleh Black Domain, itu berarti racun hitam itu tidak ditolak oleh kotak hitam itu, tetapi oleh sesuatu yang lain. Bahkan, aku menduga harta karun ini mungkin lebih berharga daripada kotak hitam itu. Jadi kita tidak boleh membuang waktu. Mari kita mulai menggali lagi sekarang. Aturan yang sama seperti sebelumnya, kita menggali dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada hakikat spiritual harta karun. Satu hal yang pasti, harta karun sungguhan ini pasti terkubur setidaknya 100 zang di bawah tanah. Ya, yang lainnya mengangguk penuh semangat dan langsung mulai bekerja. Bagaimanapun, perasaan melihat matahari terbit setelah badai sungguh manis. Dan jika mereka benar-benar dapat menemukan harta karun tertinggi, kembali ke Sekte Tiga Kehidupan akan berarti pahala yang besar bagi mereka masing-masing. Pulau Bayangan Gelap. Seperti biasa, Lu Benwei dijepit ke pohon. Di bawah pohon, Dogi, Milk, dan yang lainnya menjulurkan leher untuk melihat tetapi tidak berani bergerak. Ah, kakak menderita. Jangan bercanda, kakak sedang dalam kesulitan. Anjing-anjing itu melolong simpati sebelum tiba-tiba menyadari sesuatu dan bergegas berhamburan. Tidak lama setelah itu, Yi Feng, mengenakan jubah putih, berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya, berhenti di bawah pohon. Lu Benwei yang tertusuk ke belakang di pohon, memutar kepalanya dengan susah payah dan menatap Yi Feng dengan tatapan menyedihkan. Abah-abah, jangan abah-abah padaku, gerutu Yi Feng, lalu mengeluarkan kristal surgawi dan melemparkannya ke tangannya. Aku sudah mengambil kristal surgawi itu. Karena kau tidak mengambil banyak dan sikapmu tidak terlalu buruk, ditambah lagi kau tidak mencoba melarikan diri, aku akan melepaskanmu kali ini. Lu Benwei mengangguk dengan panik, seperti anak ayam yang mematuk nasi. Tapi ingat apa yang kukatakan, cari tahu sendiri bagaimana cara turun. Kalau tidak bisa, tetaplah di sana. Yi Feng melambaikan tangan sambil mengunyah biji melon sambil berjalan menuju jalan. Ia ingin melihat apakah ada gosip sambil memikirkan bagaimana ia harus mati. Setelah Yi Feng pergi, Dogi dan yang lainnya bergegas kembali, berkumpul di bawah pohon. Kakak, apakah Tuan mengambil kembali uangnya? Dogi bertanya dengan nada mendesak. Jadi, semua kerja kerasmu sia-sia lagi. Set. Lu Benwei mengangkat jarinya, melihat sekeliling, dan berbisik, aku punya rencana cadangan. Aku menyembunyikan setumpuk kristal surgawi lainnya jauh di bawah tanah. Tuan mungkin tidak mengetahuinya. Mendengar ini, Dogi dan yang lainnya berseri-seri karena kegembiraan. Jangan terburu-buru. Biarkan aku turun dulu. Lu Benwei menendangkan kakinya ke pohon, menarik pedangnya hingga terlepas, lalu melompat turun. Kakak, masih ada pedang yang tertancap di pantatmu. Lu Benwei menoleh ke belakang dan mengangkat bahu. Tuan sudah memasukkannya, jadi tidak akan keluar dalam waktu dekat. Lupakan saja untuk saat ini. Ayo cepat dan dapatkan kristal surgawi itu. Mengerti? Haruskah kita teleport keluar? Kelabang angin malam bertanya. Nah, kalau kita teleportasi, Tuan pasti akan menyadarinya. Percayalah padaku, aku punya rencana. Lu Benwei menyeringai, melambaikan tangannya untuk menyelamatkan Dogi, Raja Roh, dan yang lainnya sebelum menggali ke dalam tanah. Di dalam ruang hampa, Dogi dan yang lainnya menyaksikan Lu Benwei menggali terowongan di dalam tanah seperti orang gila. Kakak, kamu pintar sekali. Tuan tidak akan pernah tahu dengan cara ini, puji mereka. Tapi kakak, bukankah Pulau Bayangan Gelap punya penghalang? Bisakah kita benar-benar menembusnya? Tanya Raja Roh. Dasar bodoh, menurutmu siapa kakak? Penghalang kecil seperti ini tidak akan bisa menghentikannya. Nightwind Centipede memarahi. Demikianlah, Lu Benwei terus menggali terowongan hingga mencapai suatu titik 200 zang di bawah susunan teleportasi di luar pulau. Hehe, ketemu. Kristal surgawi masih ada di sini.
Tuan benar-benar tidak menyadarinya, bisik Lu Benwei penuh semangat, pantatnya bergoyang-goyang di tanah. Selamat, kakak. Kami turut berbahagia untukmu. Dogi dan yang lainnya bersorak. Namun, hanya beberapa zang di belakang Lu Benwei di tanah, Sun Li dan kelompoknya masih menggali dengan ganas.